kebijakan menunda proses 2022 untuk dilaksanakan 2024 supaya gerakan politik para tokoh-tokoh ini terhenti dengan tidak adanya jabatan pada tahun 2022. Adanya abai para pemangku kebijakan yang memegang jabatan hari ini terhadap apa yang terjadi. Ya, realitas seperti itu. Memang DPR Aceh yang hari ini memang yang sudah bergerak untuk memperjuangkan Pilkada Aceh 2022 sesuai UPA. Bicara tentang politik karena juga berjalan dari sejarahnya tadi, Bang. Saya ingin mengulik di sini, Bang. Ketika hari ini UPA sudah hadir di Aceh, berapa persen, Bang, UPA itu sudah berjalan sebagaimana mestinya menurut pandangan Abang? Ya, cerita UPA sendiri sebenarnya itu sangat menarik ya. Kalau bagi saya sebenarnya UPA ini adalah konstitusinya rakyat Aceh. Konstitusi rakyat Indonesia itu Undang-Undang Dasar UUD 45. Konstitusi Aceh pasca perdamaian adalah UPA. Walaupun kita tahu UPA ini nggak 100% sama persis dengan isi dari MOU Helsinki. Ya. Tapi paling tidak sekitar 70% sudah mengakomodir prinsip-prinsip yang ada di MOU Helsinki. Nah, cuma permasalahannya adalah Indonesia ini kan menganut sistem negara hukum. Ya. Sehingga apapun yang berlaku di Indonesia adalah harus diatur dengan hukum. Dan juga di Aceh kan, juga harus diatur dengan hukum. Hukum di Indonesia juga menariknya tidak bisa sebuah undang-undang itu langsung aplikatif ya. Tetapi harus ada aturan turunan. Ada yang dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan presiden, perpres, ada yang dalam bentuk instruksi presiden, menteri, sampai juklak-juknis lah. Kalau di level daerah itu ada namanya peraturan daerah. Kalau di Aceh itu dikenal dengan namanya kanun. Gitu. Dan ini bentuk peraturan daerah juga harus mengacu pada aturan undang-undang. Sayangnya di UPA pun 70% hanya mengakomodir MOU Helsinki di dalamnya. Yang sudah 70% ini pun itu kemudian tidak 100% teraplikasikan di lapangan. Faktornya banyak. Ada yang aturan pelaksananya sampai hari ini belum dibuat. Ada yang kemudian perintah-perintah undang-undangnya tidak dilaksanakan. Gitu kan. Ada juga yang kemudian terjadi kontradiktif antara undang-undang pemerintah Aceh dengan undang-undang sektoral, undang-undang lain secara umum. Misalkan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kelautan, undang-undang perikanan, undang-undang termasuk undang-undang mengenai pilkada. Kanun dengan undang-undang tentang pilkada juga. Yang saat ini cukup trending, Bang. Nah, ini juga terjadi karena tidak konsistennya para pemangku kebijakan yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Aceh, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya ada di Jakarta, tapi semua pemangku kebijakan yang ada di Indonesia ini tidak konsisten terhadap undang-undang PA. Dalam hal ini saat ini kita bicara DPRA, gubernur dan juga DPR RI. DPR RI sampai presiden. Sampai presiden. Sampai presiden. Karena beberapa hal sebenarnya di dalam undang-undang pemerintah Aceh itu juga ada tanggung jawab presiden yang harus dilaksanakan. Seperti peraturan presiden yang harus dia keluarkan, tapi sampai sekarang ada beberapa yang belum keluar. Nah, jadi semua para pemangku kebijakan ini kemudian tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang PA ini. Padahal undang-undang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Nama lengkapnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Memang kalau kita singkat jadi UPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bukan Undang-Undang Partai Aceh ya. Bukan, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Saya nggak tahu apakah karena mungkin singkatan UPA ini banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang memangku kebijakan, terutama yang ada di pusat, atau memang undang-undang ini dibuat oleh pemerintah pusat hanya untuk
sebagai pemadam kebakaran saja untuk memadamkan konflik di Aceh. Selesai permasalahan setelah itu nanti kita pikirkan lagi. Nah itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas polemik ini menyebabkan terjadinya kekisruhan dan kegaduhan yang seperti hari ini. Termasuk yang baru-baru ini sedang viral itu adalah mengenai Pilkada 2022 atau 2024. Iya. Karena kalau kita melirik di sana, Bang, saya sempat membuka beberapa poin UPA tentang Pilkada Aceh. Saya membaca di sana bahwasanya ada beberapa hal yang membedakan, dan juga sebelumnya Rajut Project juga mengundang salah satu narasumber yang mantan KIP juga, kita menggali tentang Pilkada Aceh yang terkendala. Nah, di sana saya melihat, Bang, baru-baru juga kemarin kalau nggak salah saya, di Langsa diadakan jejak pendapat tentang Pilkada. Nah, Abang ada di sana. Kesimpulan yang Abang sampaikan, permasalahan yang Abang sampaikan, kira-kira Bang, apa titik clue-nya yang menyebabkan hari ini UUPA tentang Pilkada Aceh menjadi seperti terkendala terjadinya Pilkada 2022 yang sayugianya di UPA sudah disampaikan dan sudah jelas. Kalau kita melihat dari durasi, 2022 itu final untuk Aceh melaksanakan Pilkada. Ini clue-nya di mana, Bang? Di mana nih permasalahan clash-nya nih, Bang? Karena kan, Bang, satu sisi lagi yang Abang jadi orang yang berangkat dan yang hadir di Jakarta dalam beberapa minggu yang lalu menjadi tim dari tim fraksi Komisi 1, Bang, ya? Kalau nggak salah. Nah, Abang orang yang di sana kira-kira apa jadi masalah di sini, Bang? Jadi sebenarnya gini, sifat manusia gitu ya. Kadang-kadang kita lupa dengan tanggung jawab. Nah, yang terjadi hari ini di Aceh terkait dengan polemik 2022 dan 2024 Pilkada itu sebenarnya lebih kepada fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan-jabatan itu tidak dijalankan oleh orang yang memegang jabatan. Mohon maaf saya katakan, ada juga abainya DPR Aceh, tidak pedulinya Gubernur Aceh, dan juga memang tidak diperhitungkannya Aceh oleh nasional. Jadi ada hal-hal ini yang kemudian berujung kepada polemik ini. Nah, abainya DPR Aceh sebenarnya adalah ketika DPR Aceh tidak merancang perencanaan yang matang terkait dengan pelaksanaan pilkada. Padahal di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh itu sudah jelas dikatakan Pilkada Aceh akan dilaksanakan secara 5 tahun sekali. Nah, jadi seharusnya jauh hari, karena proses perencanaan anggaran itu dilakukan setahun sebelum tahun itu berjalan. Kalau untuk tahun 2021 berarti 2020 proses penganggaran. Teman-teman di DPR ini kemudian tidak jeli melihat proses perencanaan. Nah, sehingga mereka abai bahwa ada kebutuhan anggaran di 2021 untuk pelaksanaan pilkada. Saya nggak tahu kenapa gitu, tetapi yang jelas sudah kita ingatkan. Ya. Selaku saya pengurus partai pada waktu itu, saya ingatkan bahwa jangan lupa ada kewajiban pemerintah Aceh untuk memberikan anggaran bagi KIP untuk pelaksanaan pilkada. Pilkadanya memang 2022, tetapi proses tahapannya dari 2021 sudah dimulai. Anggarannya malah sebagian besar itu lebih banyak di 2021, bukan di 2022. Sehingga 2020, 2 tahun sebelum pilkada, kita sudah merancang anggaran. Mestinya. Seharusnya. Kemudian di pemerintah Aceh juga seperti itu. Pak Gubernur Nova yang hari ini mengendalikan pemerintah Aceh dengan pola autopilot. Autopilot oleh Pak Sekda, jadi dia tidak banyak peduli terhadap pemerintahan Aceh. Nah, semua dilepaskan ke birokrat, ya. Sehingga para birokrat yang memang tidak punya kepentingan apapun terhadap pilkada, karena pilkada ini milik politisi. Iya, benar. Bukan milik birokrat. Birokrat dia kalau ingin menjadi politisi harus mundur. Kalau dia nggak mundur, dia masih menjadi birokrat, berarti dia memang nggak terlalu berkepentingan terhadap pilkada. Nah, sehingga keadaan yang autopilot ini menyebabkan proses perencanaan di pemerintah Aceh juga tidak melihat pilkada Aceh itu sebagai bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh untuk dianggarkan.
Nah, pemerintah pusat juga sekarang sedang terlibat dalam pertarungan politik Pilpres di 2024. Nah, ada beberapa sosok-sosok figur-figur yang kemudian diperhitungkan akan menjadi lawan lah di 2024 oleh orang-orang yang hari ini mungkin punya kekuasaan dan ingin mencalonkan diri pada tahun 2024. Sehingga memunculkan strategi di pusat untuk menghambat orang-orang ini, karena rata-rata itu adalah para kompetitor yang punya peluang ini adalah orang-orang yang sekarang menjabat jabatan di level provinsi dan daerah. Ya. Nah, jadi dengan untuk mengalahkan mereka, dihambatlah mereka supaya menjabat kembali pada tahun 2022. Karena 2022 sebenarnya pilkadanya bukan hanya di Aceh, tapi ada beberapa di daerah lain seperti DKI, Papua Barat, Jogja gitu kan. Nah, jadi hitung-hitungan ini kemudian para politisi di nasional mengambil kebijakan menunda proses 2022 untuk dilaksanakan 2024 supaya gerakan politik para tokoh-tokoh ini terhenti dengan tidak adanya jabatan pada tahun 2022. Dan dalam proses perhitungan itu mereka nggak menghitung Aceh. Mestinya. Nah, sebenarnya mereka nggak hitung Aceh. Nah, jadi mereka menganggap general saja. Aceh nggak diperhitungkan. Apalah artinya Aceh? Cuma pemilih 3 juta orang. Iya. Nggak pengaruh pun, mau pilih semua, nggak pilih semua, golput semua juga nggak berpengaruh bagi Pilpres. Nah, sehingga mereka nggak memperhitungkan Aceh. Nah, dalam tidak memperhitungkannya itu menyebabkan mereka nggak baca Undang-Undang Nomor 11. Nah, jadi ketika kemudian pada ujungnya mereka ambil kebijakan pilkada nasional harus 2024, Aceh kemudian bersuara, baru mereka ingat dan membaca Undang-Undang Nomor 11. Nah, itulah yang terjadi ketika saya dimintai oleh teman-teman Komisi 1 untuk mendampingi Komisi 1 ke Jakarta untuk bertemu dengan beberapa kementerian dan lembaga, DPR RI, KPU, Kemendagri, untuk menjelaskan tentang legal standingnya Undang-Undang Nomor 11 atau Undang-Undang PA. Jadi terkait dengan pilkada. Dengan kata lain berarti Aceh hanya kena imbas saja dari politik nasional. Nah, tapi imbas ini juga sebenarnya kan sudah bisa diprediksi oleh teman-teman pemangku kebijakan di Aceh. Ya. Karena polemik perdebatan ini sudah jauh hari, dari 2020 sudah dibicarakan. Wacana apakah mau 2022 atau 2024. Tapi para bupati, wali kota, kemudian gubernur, kemudian dewan, itu tidak ada yang bersuara. Nah, bahkan tidak ada yang ke Jakarta untuk menjelaskan kepada para pihak-pihak yang sedang bertarung ini, untuk menjelaskan, kalian silahkan saja bertarung, tapi tolong ingat kami Aceh punya kekhususan. Ya, itu ini tidak terjadi di tahun 2020. Jadi karena abai inilah, maka hari ini bermuara kepada kusutnya permasalahan pilkada di Aceh. Nah, memang alhamdulillah ketika Januari kemarin saya diminta oleh teman-teman DPR Aceh ke Jakarta untuk menjelaskan polemik permasalahan pilkada Aceh di sana. Alhamdulillah baru mereka sadar ternyata Aceh ini berbeda konteksnya dengan perdebatan yang sedang terjadi di nasional terkait 2022 atau 2024. Polemik di nasional ini kan polemik pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Sedangkan Aceh itu terpisah. Mau pilkada nasionalnya 2022 atau 2024, Aceh nggak ikut. Misalkan nasional menetapkan pilkadanya 2022 secara nasional, Aceh nggak ikut juga. Oh, Jakarta mau 2022, Aceh juga nggak ikut. Karena Aceh ada pengaturan sendiri. Nah,
Jadi kalaupun di Aceh harus 2022 bukan karena kebijakan nasional harus pilkada serentak 2022. Memang. Tapi karena perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau UPA. Karena saya. Nah ini yang kemudian yang saya jelaskan kepada pihak pemerintah pusat dan bahkan saya katakan 3 kali pilkada di Aceh. Pilkada 2006, pilkada 2011, pilkada 2017. Itu ketiga pilkada itu menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UPA atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai basis legal pelaksanaan pilkadanya. Bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 10. Walaupun ada yang beberapa pengamat mengatakan ini kan undang-undang baru ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Iya. Oke. Katakanlah 2006 dan 2011, Undang-Undang 10 2016 ini belum ada. Tetapi Pilkada 2017, setahun setelah adanya Undang-Undang Pilkada, itu Pilkada di Aceh juga tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 11. Tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai basis pelaksanaan pilkadanya. Nah, jadi kenapa hari ini kemudian ada wacana supaya kita ikut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016-nya. Iya. Nah, karena kalau tidak, kalau dianggap ilegal berarti 2017 adalah pilkada ilegal di Aceh. Iya, karena kan lebih tua setahun ketika undang-undang itu lahir. Iya. Nah, karena kan saya juga membaca di pasal 8 UPA ayat 2. Di sana dikatakan bahwasanya segala pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR itu memang harus sepengetahuan DPRA, termasuk undang-undang yang dibuat di tahun 2016 itu. Nah, apakah DPRA sudah mendapatkan itu ataupun memang sudah ada sejenis konsul atau sudah sampai undang-undang itu ke DPRA kala itu, Bang? 2016 itu kebetulan saya masih anggota DPR Aceh. Ya. Jadi ketika dibuat ini Undang-Undang 2016 ini adalah Undang-Undang Perubahan namanya. Dia undang-undang pertama sekali dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Revisi pertamanya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Revisi kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah Undang-Undang revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Nah, pada waktu itu kita sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan, bahkan pernah hadir rombongan dari DPR RI ke Aceh pada waktu itu untuk menyerap argumentasi dari masyarakat Aceh. Saya pada waktu itu sudah bersuara. Beberapa teman termasuk Iskandar Parlaki, Azhari Cage waktu itu juga sudah bersuara. Kalau mungkin teman-teman pernah ingat teriakan referendumnya Azhari Cage di gedung DPR Aceh, itu ada videonya kalau nggak salah. Itulah pertemuan antara tim dari pemerintah pusat dari DPR RI yang dipimpin oleh Fadlizon yang beraudiensi dengan DPR Aceh terkait dengan masalah undang-undang ini. Kita sampaikan, tolong apapun yang dilakukan oleh Jakarta, kita akui bahwa itu adalah haknya pemerintah pusat. Tetapi ingat, di dalam Undang-Undang Nomor 11 ada pasal 8 ayat 1 yang mengatakan bahwa segala rencana pembentukan undang-undang yang terkait dengan Aceh itu harus melalui konsultasi dan pertimbangan. Bahkan Presiden pada waktu itu, waktu masa itu SBY, sudah mengeluarkan perpres, peraturan Presiden terkait dengan konsultasi dan pertimbangan. Kalau nggak salah saya PP nomor 75 tahun 2008. 23 tahun 2008. Yang diamanahkan dalam perpres itu mekanisme konsultasi dan pertimbangan itu diatur dalam tatibnya DPR RI. Nah, jadi pada waktu itu kami mengatakan ini tolong diperjuangkan, terutama bagi anggota-anggota DPR RI yang mewakili dari Dapil Aceh. Pada waktu itu hadir termasuk Nasir Jamil, ada Firmandes pada waktu itu, ada Muslim Ayub. Nah, jadi kita katakan, ini tolong, ini tugas kalian. Tolong buat mekanisme konsultasi dan pertimbangan. Supaya tidak muncul polemik akibat terjadinya multitafsir undang-undang yang baru keluar dengan undang-undang pemerintah Aceh. Ya. Tapi sampai hari ini nggak pernah dibuat oleh DPR RI.
Sampai hari ini walaupun Sampai hari sudah ini berganti dibuat. orangnya. Ada beberapa yang masih menjadi anggota DPR RI, tetapi juga dia nggak berbuat apa-apa, nggak pernah bersuara. Makanya ketika kemarin saya mendampingi Komisi 1 di DPR RI, itu saya sampaikan lagi. Kenapa hari ini terjadi beda tafsir antara pusat dan Jakarta terkait dengan Pilkada Aceh. Padahal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 199 dikatakan bahwa undang-undang ini, undang-undang pilkada, berlaku juga bagi Aceh, bagi Papua, Papua Barat, Jogja, dan DKI. Selama tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Nah, itu maksudnya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menghormati Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Undang-Undang PA. Pemerintahan Aceh. Undang-undangnya saja sudah menghormati. Iya. Karena buktinya ada di pasal 199-nya. Kenapa hari ini para pemangku kebijakannya nggak menghormati Undang-Undang nomor 11? Undang-undangnya menghormati, tapi para pengambil kebijakannya nggak menghormati. Nah, ini terjadi karena tidak mekanisme konsultasi dan pertimbangannya ini tidak jalan. Seharusnya dengan adanya mekanisme konsultasi dan pertimbangan, tafsir terhadap undang-undang itu bisa sama. Ya. Nah, sebelum kita sahkan. Ini hari ini di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 jelas dalam pasal 199-nya undang-undang ini berlaku selama tidak ada pengaturan di dalam Undang-Undang nomor 11. Dengan kata lain, kalau diatur dalam Undang-Undang nomor 11, berarti Undang-Undang nomor 10-nya nggak berlaku. Yes. Kenapa kalian kemudian menganggap pasal 199 ini tidak punya kekuatan hukum? Ya, dengan tafsir hari ini. Tafsirnya pemerintah pusat menafsirkan bahwa pengaturan kapan pilkada di Aceh itu tidak diatur dalam UU PA. Ya. Padahal kenyataannya mereka nggak baca Undang-Undang nomor 11. Jelas dalam pasal 65 dikatakan ayat 1-nya pilkada di Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali. Terakhir di 2017, berarti tahun ini di 2022. Artinya kalau berarti kita kembali kesimpulan, Bang, kelemahan di sektor inilah yang menyebabkan seperti Abang sampaikan tadi. Ya, karena seperti gubernur juga PLT Gubernur Aceh. Sudah gubernur sekarang. Iya, Gubernur Aceh, maaf. Gubernur Aceh sendiri saya juga belum melihat di media hal-hal yang sifatnya dia menyampaikan sesuatu ya. Mungkin apakah saya salah mungkin di sini? Ya, ini juga menjadi perhatian juga. Makanya dari awal saya katakan adanya abai para pemangku kebijakan yang memegang jabatan hari ini terhadap apa yang terjadi. Ya, DPRA-nya mungkin kurang atau mungkin anggapan saya sudah mereka bekerja tetapi kurang maksimal. Gubernurnya tadi saya katakan abai. Karena memang pemerintahan Aceh hari ini autopilot. Gubernur memang tidak peduli sama sekali terhadap apa yang terjadi di Aceh hari ini. Semua dilepaskan ke birokrat. Dia hanya sibuk urusan potong-potong pita dan cabut ubi. Jadi berita-beritanya ya berita tentang potong pita lah, cabut ubi lah gitu. Tetapi kebijakan yang kemudian dia keluarkan untuk pengentasan permasalahan di Aceh itu nggak pernah, termasuk masalah pilkada ini. Dia tidak mengeluarkan statement terkait masalah pilkada. Dan termasuk prestasi Aceh menjadi termiskin. Ya itu udah juara bertahan lah, udah tiap tahun juara dia kan. Jadi mungkin dia bangga dengan juara bertahannya, ya terserah lah dia. Tetapi dalam konteks pilkada juga, ketika saya mendampingi Komisi 1 di Jakarta kemarin, kita ketemu juga dengan Kemendagri. Ketika kita diskusi terkait dengan regulasi, kesimpulan akhirnya dari Kemendagri mengatakan bahwa kalau seperti itu kita sepakat bahwa Aceh pelaksanaan pilkadanya harus dengan UU PA atau 2022. Nah, tapi kemudian pada akhir pertemuan dia tanya, Pak Dirjen Otonomi Daerah nanya, lalu masalah sekarang di Aceh apa? Nah, teman-teman Komisi 1 mengatakan hari ini nggak ada anggaran. Loh, gubernurnya nggak bilang apa-apa. Nggak ada surat apapun dari gubernur ke kami yang kemudian mengatakan bahwa Aceh nggak ada anggaran untuk pilkada. Sampai saat ini, Bang? Sampai saat ini. Kalaupun ada yang dikatakan bahwa ada pilkada di PTT,
belanja tak terduga, itu bukan anggaran pilkada, tetapi sumber anggaran yang bisa digeser untuk dialokasikan untuk anggaran pilkada. Sumber anggaran, bukan anggaran yang bisa digunakan. Berarti sepertinya DPRA bergerak sendiri hari ini, Bang. Ya, realitas seperti itu. Memang DPR Aceh yang hari ini memang yang sudah bergerak untuk memperjuangkan Pilkada Aceh 2022 sesuai UPA. Pemerintah Aceh bagi saya itu belum melaksanakan apapun, belum melakukan upaya apapun. Bahkan dalam bentuk surat pun dia belum membuat untuk misalkan mengusulkan perubahan anggaran agar anggaran di BTT itu bisa digeser menjadi anggaran pilkada. Saya dengar juga terakhir ketetapan KIP pada tanggal 19 Januari kemarin, ya, itu menetapkan tahapan pertama itu adalah sampai 1 April harus ada tanda tangan naskah perjanjian hibah NPH namanya, NPHD, naskah perjanjian hibah antara gubernur dengan KIP Aceh terkait dengan anggaran. Saya dengar sampai hari ini tinggal 20 hari lagi, tanggal 1-nya, itu belum ada draftnya pun. Dari? Draft rancangan dari pemerintah Aceh terkait dengan berapa alokasi anggaran yang akan diberikan kepada KIP. Draft perjanjiannya saja belum ada. Malah saya baca ini belum cerita rekening ya, iya, belum cerita uangnya, ini baru cerita draft naskah perjanjian. Itu saja belum ada. Karena beberapa kali juga saya ada baca di media bahwasanya KIP sudah beberapa kali menyurati malahan. Ya, yang saya dengar malah lebih parah lagi sebenarnya. Penetapan KIP itu tanggal 19 Januari. Menurut perintah kanun itu wajib dia laporkan ke DPR Aceh dan Gubernur Aceh. Ya. Alhamdulillah sehari setelah ditetapkan ke DPR Aceh sudah dilaporkan. Saya kebetulan hadir waktu itu melihat penyerahan laporan itu. Tapi sayangnya ke gubernur sampai hari ini itu belum ada balasan kapan akan diterimanya KIP Aceh untuk KIP Aceh bisa menyerahkan ketetapan KIP ini. Sampai sekarang. Bayangkan dari Januari sekitar tanggal 21 dia sudah menyurati gubernur untuk minta ketemu agar bisa menyerahkan, sampai hari ini udah Maret itu belum ada jawaban kapan mau diterima. Belum lagi kita nanya, ya setelah itu kan hanya terima untuk menerima keputusan. Belum lagi nanti kita tanya, ya kapan yang naskah perjanjian hibah uangnya kapan? Ketemu aja belum KIP dengan gubernur. Bayangkan gubernur dengan KIP itu kaitannya hajatan rakyat Aceh. Ya. Tahun 2022, tapi gubernurnya nggak pernah ketemu dengan KIP, dengan penyelenggara. Mungkin Pak Gubernur mungkin banyak cekdual ataupun agenda-agenda lain. Ya kalau mungkin 2 hari ke belakang oke lah dia pusing dengan KLB gitu kan, KLB Demokratnya. Tapi sebelumnya yang kita lihat di foto-foto di media dia lagi sibuk launching kapal Aceh hebat lah, ya, cabut ubi lah gitu, ya, kan. Ya sepertinya santai kok. Bahkan pernah saya baca di berita beliau melantik pengurus mahasiswa dan pemuda Aceh di atas kapal hebat Aceh Hebat, sambil kapal Aceh Hebat itu berlayar dari Calang ke Sinabang. Nah, berarti dia punya waktu dong hanya untuk bertemu. Kalau untuk pelantikan sebuah organisasi kepemudaan yang ya penting memang, tetapi dianggap dibandingkan dengan kegiatan lain kan lebih penting pilkada ini. Nah, dia nggak pernah terima, nggak pernah ketemu dengan KIP. Ini aneh gitu. Oke, kalau kita bicara hal seperti ini menarik Bang, karena juga di sosmed saya membaca Abang cukup rajin melihat sosok. Ini kita bicara gubernur ya, kita gubernur, kesampingkan ini video di sini. Kita tidak bicara personal. Abang cukup intens melihat Gubernur Aceh. Malahan kritik-kritik yang kita baca di sosmed Abang mengundang galak tawa kadang-kadang gitu. Ya sebenarnya saya memang tipikalnya agak susah diam ya terhadap sesuatu yang menurut saya kurang benar. Ya kan? Bukan tidak benar tapi kurang benar. Ya.
Kalau dulu saya punya media, nama media saya itu adalah Mic-nya DPR Aceh. Nah, boleh di tracking, saya di DPR Aceh itu hampir setiap hari bersuara. Ya. Tetapi menggunakan media yang ada, langsung bahkan, itu kan ada dinasnya, ada SKPA-nya, ada gubernurnya, gitu kan. Beberapa kali gubernur bukan hanya masa Nova saja, masa Dr. Zaini juga saya saya sering mengkritik beliau, masa Irwandi lebih parah. Ingat nggak ketika saya berdebat dengan Irwandi terkait masalah pesawat terbang? Nah, itu saya nggak pakai Facebook, belum pakai Facebook, tapi di media massa, di koran, hampir setiap hari di halaman pertama saya muncul berbicara. Kenapa cukup vokal ketika saat itu? Nah, pada waktu itu saya tanpa menggunakan media sosial itu statement saya pasti dikutip oleh para jurnalis. Nah, jadi bagi saya pada waktu itu cukup, tidak perlu menggunakan media medsos pada waktu itu kan. Tetapi pasca saya nggak lagi menjadi anggota dewan, mungkin karena udah passion saya sebagai politisi, ya tetap saya melihat proses perjalanan pemerintah Aceh, ada hal-hal yang perlu dikritisi, ya harus dikritisi. Ya. Tapi karena saya bukan lagi pejabat, tentunya statement saya juga udah mulai agak jarang dikutip oleh jurnalis, sehingga saya harus punya media lain. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mengaktifkan Facebook saya itu sebagai media saya berkomunikasi dengan pemerintah Aceh dan rakyat Aceh supaya ada perbaikan terhadap kinerja. Karena kalau kita melirik, Bang, katakanlah tadi Abang bilang, nah mestinya kan di saat-saat ini seperti ini, Bang, Abang kan bisa istirahat, bisa pensiun dari dunia politik. Katakanlah hari ini Abang fokus di partai. Karena saya melirik ketika Abang duduk di DPRA juga, Abang juga sangat banyak kesibukannya dan juga menghadapi beberapa hal besar. Terutama yang paling menyedot perhatian saat itu kalau nggak salah, Abang menjadi saksi dalam menggugat perizinan sebuah PT besar yang sedang bekerja di Aceh. Kemudian banyak hal-hal lainnya. Mesti kan ini kesempatan Abang untuk istirahat. Nah, kita ke flashback kembali kala itu. Abang bilang ketika di DPR Abang sangat vokal. Malah hal-hal ekstrim seperti menjadi saksi tentang menggugat sebuah perusahaan besar. Ini kan juga bukan perkara mudah untuk seorang Abang yang menjadi anggota DPR dan juga menjadi bagian memperjuangkan hal-hal yang sangat, ya bisa dikatakan sensitif. Cukup berani Abang di sana. Kira-kira motivasi itu apa, Bang? Ya, pertama passion ya. Memang istilahnya sudah tampilan saya memang harus dalam politik, karena memang saya sangat menikmati politik. Kenapa saya nikmati? Karena saya tahu bahwa kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan orang tua saya, anak saya, cucu saya, keluarga saya, teman saya, dan seluruh rakyat Aceh yang juga merupakan bagian dari keluarga saya, itu sangat tergantung dengan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan. Dan pemangku kebijakan ini kan sifatnya politis. Yang jadi gubernur itu adalah jalur politik. Jadi dewan juga politik. Dan kebijakan-kebijakan para politisi ini, kebijakan-kebijakan politik ini kemudian mempengaruhi kehidupan kita semua. Kehidupan saya, keluarga saya, dan juga seluruh rakyat Aceh, juga keluarga besar saya gitu kan. Nah, sehingga saya nggak boleh diam diri. Kalau saya diam diri, otomatis saya juga akan menjadi bagian dari orang-orang yang berdosa terhadap kesalahan kebijakan yang diambil. Dan korbannya juga rakyat. Saya juga bagian dari rakyat. Jadi memang saya harus bersuara. Permasalahan ada yang suka nggak suka. Permasalahan kemudian saya terpilih nggak terpilih. Bagi saya itu persoalan lain. Toh saya bersuara ini bukan hari ini gitu. Ketika masa aktivis juga sudah bersuara. Iya, cerita tadi Abang dari aktivis sudah aktif. Dari masa aktivis kita juga bersuara, bahkan lebih ekstrim lagi. Saya pernah buat demo menentang darurat sipil di Aceh. Demonya di Bandung, bukan di Aceh. Dan yang kami demo itu bukan kantor gubernur, bukan kantor bupati, tetapi yang kami demo adalah kantor Kodam Siliwangi. Nah, karena kami tahu Kodam Siliwangi itu termasuk salah satu kodam yang banyak mengirimkan pasukannya ke Aceh.
untuk BKO. Jadi kami buat demo di sana. Sampai rusuh bahkan ya. Sampai kuningan tulisan Kodam di pagar itu sampai copot itu. Itu se-ekstrim itu. Nah, kenapa ya harus lakukan? Karena yang kami lakukan pada waktu itu adalah kami tahu kebijakan ini salah dan yang korban rakyat Aceh. Hari ini juga seperti itu. Jadi bukan karena saya harus terpilih saya berbicara atau saya nggak terpilih saya berbicara, tapi ini masalah adalah kalau saya nggak bersuara, berarti dosa yang yang terjadi karena kesalahan pengambilan kebijakan ini juga harus saya tanggung. Nah, karena yang sengsara juga saudara saya. Nah, jadi makanya hari ini saya tidak lagi menjadi anggota DPR Aceh, masih tetap bersuara, malah sebenarnya lebih rileks gitu kan. Makanya Lebih kalau santai. dulu mungkin saya mungkin orang yang berbicara serius gitu kan. Jarang saya bercanda. Kalau disuruh stand up saya nggak bisa. Nah, tapi kalau sekarang di waktu-waktu rileks mungkin beban pekerjaan udah agak berkurang. Jadi mungkin narasi-narasi status saya itu banyak yang lucu-lucu gitu kan. Nah, itu aja yang membedakan gitu. Kalau dulu saya serius gitu. Dan pernah yang waktu saya anggota DPR Aceh, perkara kesalahan kepala dinas itu sampai saya bawa ke ranah hukum. Termasuk PT apa itu perusahaan yang kemarin itu Bang ya? Kalau PT MM ini apalagi ini kan menyangkut masa depan Aceh ya. Harus kita akui kita daerah miskin. Hari ini bertahan Aceh itu dengan adanya dana khusus, dana kompensasi perang, dan itu nggak lama. Cuma 20 tahun, 5 tahun 2% dana DAU, dana alokasi umum nasional, dan 5% sisanya adalah 5 tahun setelahnya adalah 1%. Jumlahnya juga nggak banyak. Nah, hari ini hal itulah yang kemudian membuat Aceh agak bertahan, tidak terlalu terpuruk. Akan habis semuanya pada tahun 2027. Tidak lama lagi Bang. Tidak lama lagi. Yang untuk 2% terakhir adalah tahun 2022, tahun depan. Tahun 2023 kita akan turun menjadi 1%. Jadi kalau hari ini anggaran Aceh 17 triliun, maka tahun 2023 anggaran Aceh bisa dipastikan hanya tinggal sekitar 9 triliun. 4 triliun akan hilang. 17 berarti 13 triliun. Akan tinggal 13 triliun. Dan berakhir 2027. 2027 berarti anggaran kita hanya tinggal 9 triliun. Sedikit Bang, kalau saya salah boleh dikoreksi Bang. Ini ada berkaitan, bahwasanya outsource itu sudah ada sampai dan berakhir 2027. Nah, apakah saya salah boleh dikoreksi? Ini ada kaitan di mana anggaran outsource itu juga bakal dialokasikan, kalau nggak salah dan kalau boleh salah dikoreksi, itu menjadi sebuah paket besar, multi-years. Nah, Itu kira-kira, maksudnya dan itu itu kemarin menjadi bagian Polemik, polemik. Maksudnya Bang, boleh nggak dijelaskan sedikit saja di bagian apa yang menjadi polemik? Jadi gini sebenarnya, saya jelaskan tadi yang belum selesai dulu ya. Boleh. Nah, anggaran kita nanti 2027 akan tinggal 9 triliun. Nah, jadi harapan kita bertahan adalah di sumber daya yang ada, sumber daya alam terutama. Nah, PT AMM ini kalau menurut hasil surveinya akan mengelola tambang emas terbesar di dunia. Nah, dengan pola kontrak hari ini adalah kontrak sewa lahan per lahan cuma sekitar $4 per hektar. $4 per hektar. Dan itu kompensasinya ke pemerintah pusat, bukan ke pemerintah Aceh. $4 berarti Ya sekitar sangat sedikit. sangat sedikit. Nah, ada 10.000 hektar gitu ya. Nah, jadi $40.000 per tahun, dan itu hanya diberikan ke pemerintah pusat. Sangat sedikit, kita nggak dapat apa-apa. Saya pada waktu itu melihat bahwa ini peluang besar yang seharusnya bisa membuat Aceh itu tetap bertahan, walaupun kita nggak maju-maju kali lah seperti daerah lain, tapi minimal dapat bertahan saja. Apalagi kalau dapat kita kelola sendiri, pasti kita akan melebihi negara Indonesia, kekayaan kita. Tapi
minimal bertahan. Itulah yang menyebabkan saya berjuang. Alhamdulillah hari ini walaupun pada waktu itu para politisi, pejabat juga kurang mendukung, di DPR Aceh saya dengan Komisi 2 waktu itu yang berjuang, alhamdulillah berhasil hari ini. Kontrak PTMM sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung, sehingga hari ini final nggak ada lagi PTMM. Tidak ada lagi. Itu tujuannya untuk masa depan rakyat Aceh. Kemudian ke pertanyaan Dian tadi, maksud kontrak multi-years itu adalah kontrak tahun jamak. Jadi maksudnya kontrak yang dibuat sekali kontrak tapi berlakunya untuk beberapa tahun. Sebenarnya setiap tahun itu anggaran OSIS itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pembangunan. Salah satunya adalah untuk beberapa ruas jalan. Ada 13 ruas jalan di Aceh yang kita bangun dengan dana OSUS. Ada yang dari Pinding Lokop misalkan, dari Aceh Tenggara ke Tamiang, ada yang sampai ke Bulu Sema gitu. Ada 13 ruas. Ini setiap tahun dibangun dengan dana OSUS. Tapi dengan mekanismenya kontrak setahun. Jadi diperhitungkan tahun ini kita sanggup kerja berapa kilometer. Oh, sanggup kita kerja 10 km. Berapa anggaran kebutuhannya? 20 miliar. Ya udah, 20 miliar untuk tahun depan. Nah, tapi masa Pak Nova ini dia mau buat kebutuhannya bukan per setiap tahun. Dia hitung, oke ini 3 tahun berapa ruas sanggup dia bangun. Oh 30 kilo. Ya udah 30 kilo sekali kontrak 3 tahun. Nah, jadi hanya mekanisme kontrak saja. Nah, ada regulasi sebenarnya yang membolehkan mekanisme kontrak, ya, tetapi dia terukur seperti gedung misalkan. Kalau gedung itu dia memang kalau gedung besar itu memang diharuskan dengan menggunakan mekanisme tahun jamak. Intinya gini, gedung ini harus selesai berapa kebutuhan, berapa lama dikerjakan. Oh, gedung ini misalkan dibutuhkan waktu 2 tahun dengan anggaran sekian. Ya udah, langsung boleh kita buat kontrak untuk 2 tahun sampai selesai. Memang dibolehkan oleh aturan. Karena takutnya kalau kita buat setahun, ini nggak berlanjut. Nah, tahun ini cuma fondasi, tahun depan tambah atap. Nah, itu nanti nggak nyambung karena nanti yang menang kontrak atap beda dengan yang buat fondasi. Jadi nggak nyambung. Sehingga dia harus satu kontraktor pelaksana dengan satu kontrak sampai selesai tuntas. Dan aturan yang mengatur tentang multi-years ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diukur seperti tadi, seperti gedung. Jalan dia nggak masuk dalam mekanisme yang terukur. Karena kita nggak bisa ngukur jalan itu seberapa panjang. Itulah yang memulai gejolak, bukan konflik lah, polemik. Nah, ketika masa kami itu terjadi masalah. Jadi telaah terhadap multi-years itu dari masa kami itu sudah terjadi. Nah, kita mengambil sikap tidak boleh kontrak ini tahun jamak, tapi harus tahun-tahun. Karena nggak bisa kita ukur jalan ini putusnya di mana. Karena jalan lintas itu nggak ada buntunya dia. Yang buntu itu cuma jalan desa. Jalan desa ada buntu, terukur dia. Tapi kalau yang jalan ini kan nyambung semua dia. Gimana mengukur dia? Mana pangkal, mana pertama, mana akhir? Nggak ada dia. Kalau gedung bisa. Awalnya fondasi, ujungnya atap. Selesai deh. Tapi kalau jalan kan nggak bisa. Jalan Ayani, jalan Banda Aceh Medan, di mana pangkal, di mana ujung? Kan nggak ada. Nah, jadi ada manipulasi para pemangku kebijakan dengan para pengusaha supaya dia nggak terlalu capek-capek. Jadi sekali ikut kontrak, tapi kontrak itu bisa untuk 3 tahun. Lalu nggak perlu buat penawaran lagi. Ya mohon maaf, nggak perlu sogok sana sogok sini tiap tahun kan. Jadi sekali sogok cukup untuk 3 tahun gitu kan. Kalau kontrak tiap tahun kan tiap tahun harus sogok. Nah jadi
hal-hal ini yang kemudian menjadi perhatian kami pada periode lalu sehingga kami tolak periode kami. Ya. Oh, berarti di periode abang tolak. Kami tolak. Dan Bukan muncul saya, lagi. tapi lembaga, secara lembaga. Tapi belakangan ternyata muncul tanda tangan pimpinan masa kami yang tidak sesuai dengan hasil rapat masa kami. Oh. Nah, jadi karena adanya dugaan terindikasi permasalahan yang seperti itu, makanya kami mantan DPRA 2014-2019 itu bersuara menolak semua. Nah, tapi kenapa juga hari ini tetap jalan? Ya itu bukan kami yang bisa jawab, itu yang teman-teman sekarang lah yang bisa jawab. Akhirnya kita terutama bisa Komisi 4. Komisi 4 dan akhirnya itulah kita banyak melihat Bang sosok Bang Nur Zahri dari perjalanan politiknya, kemudian banyak hal cerita menarik sosok Bang Nur Zahri dalam kancah perpolitikan, baik di dalam parlemen maupun hari ini di luar parlemen. Sangat fokus dan intens memperjuangkan undang-undang pemerintahan Aceh. Menarik kita mendengarkan cerita-cerita Abang tadi, namun berbicara pada kesimpulan Pak, mengingat waktu. Kira-kira Bang, harapan Abang melihat UUPA ke depan dalam bentuk konteks kesimpulan. UUPA itu bagian dari proses damai Aceh. Dan damai Aceh itu adalah kalau bahasa pihak Jakarta itu menghentikan perang. Tapi bagi kita rakyat Aceh sebenarnya adalah bagian dari proses perjuangan rakyat Aceh. Jadi kesimpulannya adalah Aceh ini adalah UPA ini adalah bagian dari perjuangan rakyat Aceh. Dan memang harus kita perjuangkan. Mestinya ini jadi tanggung jawab kita semua. Harus jadi tanggung jawab semua karena isi di dalam UPA itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini bukan untuk ditujukan untuk seseorang, bukan untuk gambar kan, bukan kelompok, tetapi untuk rakyat Aceh. Untuk rakyat Aceh. Sehingga rakyat Aceh yang ingin menikmati apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 ini itu harus sama-sama berjuang. Kalau saya nggak jarang mengatakan oh salah ini salah itu enggak. Walaupun dalam konteks gubernur itu harus saya salahkan karena dia adalah pemimpin Aceh. Ya, dia yang harus memimpin rakyat Aceh untuk berjuang. Nah, kalau UPA tidak dijalankan, yang rugi kita juga. Jakarta nggak rugi, pemerintah pusat nggak rugi. Di sana ada bagi hasil 70-30 sumber daya alam yang ada di Aceh. Nah, kalau itu diberikan, uangnya kan untuk pembangunan rakyat Aceh. Untuk gaji rakyat Aceh, untuk kebutuhan rakyat Aceh, untuk pengentasan kemiskinan dan segala macam. Nah, kalau ini tidak diperjuangkan, yang rugi juga rakyat Aceh. Lebih besar saya katakan misalkan hari ini yang sudah dinikmati oleh rakyat Aceh, perjuangan Partai Aceh, itu adalah JKA. Walaupun ada yang bilang ini punya Irwandi, tapi Irwandi waktu itu masih PA. Irwandi, PA, dan Partai Aceh memperjuangkan yang namanya JKA. Kenapa bisa JKA? JKA ini butuh uang. Dari mana uangnya? Uangnya dari UPA. Untuk hari ini kita pakai di UPA itu namanya dana OSUS. Dana OSUS itu ada di UPA. Artinya ini akan berakhir. Ke depan bagaimana menjalankan program JKA ini? Juga solusinya ada di UPA. Nah, kalau UPA ini kemudian kita abaikan, kita nggak akan punya sumber ekonomi lagi untuk menjalankan program-program yang hari ini saya kira rakyat mendukung. Ya JKA tadi, siapa yang nggak mendukung? Semua dukung. Tapi ini butuh dana besar. Hari ini butuh 1,2 triliun untuk JKA. Dari mana uang ini harus diambil? Dari UPA. Nah, kalau UPA tidak bisa kita jalankan, maka semua kehidupan kita yang ada di sini akan terpengaruh. Nah, itulah makanya saya katakan kesimpulannya adalah ya kita harus semua berjuang. Kita harus semua fokus supaya UPA ini kalaupun nggak sesuai dengan MOU Helsinki cuma 70%, tapi minimal 70% ini teraplikasikan 100%. Ya. Nah,
Ini butuh dorongan kita semua. Dan berarti artinya kita juga mau kembalikan ke kesimpulan yang disampaikan tadi. UUPA ini adalah bagian daripada masa depan Aceh. Konstitusi tadi. Dari awal Konstitusinya saya katakan tadi. UUPA ini atau Undang-Undang Nomor 11 ini adalah konstitusinya rakyat Aceh dalam pola hubungan Aceh dengan pusat. Alhamdulillah Bang, luar biasa, dan saya rasanya mau lanjut dan lanjut. Namun berbicara waktu, maka mungkin dalam kesempatan lain dan juga dalam waktu yang lain kami juga bisa kembali mengundang Abang dengan banyak cerita-cerita lainnya dan kisah-kisah lainnya, dan tentunya hal-hal yang berpengaruh tentang pembangunan di Aceh dan juga kemaslahatan rakyat Aceh, karena Abang juga salah satu tokoh dari Langsa yang hari ada di provinsi. Tentu kita ingin banyak gali next waktu yang akan datang. Terima kasih Bang Nurzari untuk kesempatan kali ini. Insya Allah dalam kesempatan lain kita mau mengundang lagi Abang kira-kira. Oke, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.